Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syabadana, NIM 19107030072. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Desain komunikasi visual menurut Suyanto diartikan sebagai sebuah seni serta komunikasi yang digunakan kebutuhan bisnis dan industri. Keterampilan ini bisa meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk, dan perusahaan, serta lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual melengkapi pesan dalam publikasi. Desain berkaitan dengan perancangan, estetika, cita rasa, serta kreativitas, kemudian komunikasi, yakni ilmu yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, kemudian visual, sesuatu yang dapat dilihat. Ruang lingkup dari desain komunikasi visual ada desain periklanan seperti advertising. Di sini komunikasi visual persuasif yang harus diaplikasikan. Kemudian desain identitas usaha atau corporate identity. Contohnya yakni logo, kop surat, brand book, hingga ke background sosial, media, dan identity kit. Kemudian ada desain marka lingkungan atau environment graphic, yakni marka lingkungan eksterior dan interior. Kemudian ada desain multimedia, digunakan di perusahaan percetakan seperti pembuatan banner, backdrop, stiker, hingga Megatron atau billboard. Kemudian desain grafis industri, desain grafis media. Desain grafis media ini ada buku, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Kemudian ada cerita bergambar atau komik. Kemudian ada fotografi, videografi, ilustrasi, animasi, serta media interaktif. Fungsi dari desain komunikasi visual menurut Senadi yakni memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama sarana identifikasi, kemudian sarana informasi dan instruksi, dan kemudian sarana presentasi dan promosi. Berikut tugas yang pertama, ada membuat warna dan font sendiri. Di sini saya menggunakan kode 68 CFC4, saya namakan Aqua Green, di mana warna ini untuk menggambarkan ketenangan, damai, juga kelebutan. Jika dikaitkan dengan tipe kepribadian, warna ini berkaitan dengan tipe orang yang melankolis dan juga plekmatis, yakni menjadi penengah dalam setiap perbedaan serta menjauhi konflik. Kemudian ada tulisan yang saya buat sendiri, terinspirasi dengan tulisan Latin yang dimodifikasi dengan lengkungan di awal huruf dengan makna dinamis. Materi atau teori yang cocok adalah teori warna dari tugas ini. Warna ini merupakan spektrum yang terdapat dalam suatu spektrum sempurna. Sama halnya dengan font. Warna juga memiliki efek dalam membentuk karakter dalam sebuah desain, sehingga mata kita memiliki persepsi sendiri dalam menafsirkan warna. Kemudian tugas yang kedua yakni mencari font khusus atau tidak diperjualbelikan ataupun tidak secara umum digunakan, seperti font Walt Disney dengan desainer Walt dan Roy Disney, karena ini merupakan logo dari Walt Disney juga. Makna dari font ini menyoroti fansikuli Walt Disney dengan cara yang halus tapi tebal, memberikan orang tua serta anak-anak pesan untuk bersenang-senang dalam suasana dongeng. Kemudian ada logo atau font Asus, di mana Asus ini berasal dari potongan nama Pegasus, makhluk mitologi berupa seekor kuda yang memiliki sayap dan bisa terbang. Menurut mitologi Yunani, Pegasus melambangkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Asus menjelaskan kekuatan, kemurnian, dan jiwa petualang dari makhluk ini, dan diharapkan bisa terbang tinggi menuju puncak dari produk-produk yang dibuatnya. Teori dari font ini adalah kombinasi dari jenis huruf, ukuran tebal, dan jarak.
Mengubah suatu font dalam sebuah desain tentu saja akan mempengaruhi karakter yang dimiliki oleh desain tersebut. Kemudian ada tugas ketiga, yakni membuat visual, mengangkat suatu isu lingkungan, misalnya sampah, banjir, pemanasan global, dan lain-lain. Materi yang berkaitan dengan ini yakni retorika visual yang bertujuan menyampaikan, membujuk, menekankan suatu makna. Bisa dilihat, poster ini mengangkat isu lingkungan sekitar kita, di mana kesehatan paru-paru kita berkurang karena polusi udara yang diakibatkan oleh rokok. Kemudian tugas yang keempat, penggambaran peristiwa di sekitar kita atau ilustrasi dengan keterangan. Materi yang cocok dengan ini adalah ilustrasi, di mana secara terminologi, ilustrasi merupakan suatu fungsi sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kejadian. Kemudian dapat kita lihat di ilustrasi ini, mengajak kita untuk menjaga bumi dengan menanam pohon. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.